Kita teh dipotong sekitar 5 mang. 5 mang itu bisa hampir 5 juta lebih. Apartemen plus gas plus listrik, air dan lain sebagainya. Hello guys, welcome back to my YouTube channel, my Ojak desu. Yoroshiku onegaishimasu. Yuhu. Guys, jadi ini Ojak saya mau review apartemen ya, Apato. Mumpung sudah diberesin, apartemennya udah bersih. Oke guys, kita mulai dari ruangan depan ya. By the way, ini Ojak sambil masak, bikin videonya ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke guys, jadi inilah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan ya. Kita dapat kulkas, dapat ini penghangat makanan, dan ada ini magicom. Ada nasinya. Mari kita makan. Dan juga kita udah ada kompor guys tuh. Ini by the way Ojak lagi masak tuh. Ini masak ayam guys. Jadi ayamnya ini nanti kita campur dengan toge ya. Hehe. Masak sederhana aja guys, sederhana oke? Nah, ini wastafel-nya tuh. Wah, kotor guys, belum dibersihin ya. Ya, beginilah kehidupan anak kos di Jepang ya guys ya. Nah, ini berasnya guys. Ini berasnya sekitar 200.000 nih 10 kilo. Jadi aku patungan sama teman-teman ya, sama kawan-kawan. Nah, ini toiletnya guys, gelap ya. Toiletnya lampunya mati nih. Udah setahun guys, jadi lampunya mati. Dan ini kamar aku ya, kamar aku lumayan berantakan ya guys ya. Nah, ini biasanya aku di sini ngedit video nih buat kalian di sini nih. Kamar aku masih berantakan tuh, belum tak beresin ya. Udah, jangan ke kamar. Kita ke kamarnya Hafiz. Ini Hafiz di sini. Hahaha. Ada si Hafiz lagi nyuci guys dia guys. Bentar. Wah. Ini sama guys. Ini bahaya, ini barang berharga. primadona tampan dari Bandung ya guys ya. Hafiz, say hi dulu atuh. Halo guys, selamat malam. Konbanwa. Nani stenda yo, omaesa. Sentaku, seteru yo. Sentaku guys, lagi nyuci. Mumpung hujan udah reda, tak tabung. Air hujannya udah terbang lagi ya ke atas ya. Siap. Jadi kita nyuci dulu ya. Wah, ini guys, ini kita ikutin dulu nih Abang Hafiz nyuci. Dia tuh. Ininya apa itu? Itu cangcut. Nih guys, ini sampaiannya anak kos ya guys ya. Tuh. Ini tuh. Hafiz lagi ya, tempat jemur. Itu tempat itu sempak semua guys. Ya, sempak-sempaknya ya. Sensor ntar ya. Kayak di lah. Lanjut. Peace. Tuh. Perjibun guys. Ini by the way kita bentar guys. Matiin dulu, nanti geseng punya aku guys. Kita ke Bang Edi ya. Oh iya guys. Sebelum ke Bang Edi, ini kita juga sediain wifi ya guys ya. Jadi udah ada wifi, kita nggak perlu pakai internet juga, udah oke guys. Ini nih peralatannya Bang Edi nih. Bang Edi tuh dia suka mancing. Jadi itu punya Hafiz juga dia jago mancing guys. Nah. Wih, halo Bang Jenggot. Guys, ada Bang Jenggot. Si hai dulu atuh. Halo. Balikan deh. Aku balikan deh sama halo. Balikan deh. Halo, heula. Konbanwa Bang Edi, salam kenal nama saya Edi Junaidi. Anjas. Aduh, orang mana Bang Edi teh? Karawang Mas. Bang Edi, mau nanya, iya. Setahun di Jepang, kira-kira betah nggak? Setahun di Jepang? Alhamdulillah selama ini masih betah sih. Kira-kira mau nambah nggak? 5 tahun. 5 tahun. Insya Allah nambah. Mantap. Top lah, yos. Bang Edi guys, si Jenggot. Waduh, by the way Rayes lagi nggak ada guys. Rayes kemana sih? Rayes McD. ke McD. Wah, si Rayes lagi jalan-jalan guys ke McD. Nah, ini di sini nih. Bang Edi sama Bang Rayes tuh, si Hafiz tuh. Arigato, minna. Domo, arigato Bang Edi, arigato. Oke guys ya, jadi begitu aja ini vlog kita malam ini, vlog random ya. Ini apartemennya seperti ini. Oh ya guys ya, ini tuh baru diganti yang baru nih guys. Sebelumnya nggak kayak gini. Jadi kita kalau masak itu asapnya biar nggak ngubeliok di sini ya. Jadi nanti asapnya ke sini, gitu.
hilang gitu guys. Oke. Oke. Nah, jadi apartemen ini teh lagi sih ya lumayan mahal guys. Lumayan mahal sekarang teh. Kita teh dipotong sekitar 5 mang. 5 mang itu bisa hampir 5 juta lebih. Apartemen plus gas plus listrik, air dan lain sebagainya, sama internet juga. Waduh. Pokoknya mah lumayan potongannya sekarang apalagi ya sekarang teh udah ada isu itu tuh limbah ya. Jepang buang limbah nuklir, terus negara-negara tetangga pada marah, pada murka. Cina juga sama itu Korea udah stop, pokoknya mah ikan nggak boleh masuk Cina, nggak boleh masuk Korea katanya. Ini gimana guys? Sedangkan Jepang ini kan sumber daya penghasilannya tuh mereka banyaknya di laut ya, di ikan gitu. Waduh, ini bakal dimanfaatin sama ini siapa sih ngapain gitu? Ojek sambil lanjut masak ngobrolnya ya. Jadi aku juga sempat khawatir sih, takutnya kan nanti yen jadi merosot lagi ya kan. Sekarang kan emang yen lagi merosot banget ya gitu, turun kan. Lagi kecil lah gitu. Apalagi Jepang sekarang kena masalah nih di dunia, jadi sorotan gitu. Apakah ini bakalan menjadi turun yen atau menjadi naik, kita nggak tahu ya. Tapi sih kata pemerintahan Jepangnya bahwasanya limbah nuklir itu emang udah disaring dan udah bener-bener apa namanya teh bisa dibuang gitu kan ke laut. Dan dibuangnya juga nggak langsung dibuang gitu guys. Jadi dibuangnya itu selama 30 tahun sedikit demi sedikit. Ibarat gini nih guys, ibaratnya gini ya, apa ya ibaratnya. Jadi ibaratnya tuh, nah ini tuh laut. Ini laut nih, mangkok nih. Ini habis ini guys. Ini kita kan habis nih. Iya, harus jelaskan. Misalkan guys ya, ini laut nih dalam satu mangkok. Nah, air ya, air lautnya. Nah, kita masukin kopi setetes demi setetes. Kalau tumpahin semua mah bakalan jadi hitam. Tapi ini mah sedikit-sedikit gitu netesinnya. Setetes, setetes, setetes sampai 30 tahun. Tapi sih emang sekarang masih kontroversi, tapi ada beberapa negara juga yang mendukung Jepang gitu kan, bahwasanya emang si limbahnya itu udah dipelajari dan udah disaring lah sedemikian rupa gitu kan ya. Cuman ini Cina sama Korea emang agak berat juga ya, gitu sih. Sambil masak ya, Oya sambil masak tuh. Jadi Oya kan makan gini, ini ada ayam, ayamnya udah mulai geseng, udah mulai garing. Kita tambahkan toge, oke? Kita masukkan toge ya guys ya. Tuh, toge ini toge murah guys, 5 ribuan. Ini udah bersih ya, tanpa dicuci juga ya. Santuy. Kita nyalain lampu guys biar rada ganteng wajaknya tuh. Togenya masukin setengah aja buat nanti pagi lagi. Nah. Nggak diongseng-ongseng doang guys, gampang. Ini ada bumbunya guys, hehehe. Kita pakai bumbu biar ada rasanya gitu loh. By the way, Ojak malam ini lagi ceria banget nih, Teh. Soalnya ini hari Jumat, besok libur. Hai. Jadi kalau libur kan ceria ya, di mana-mana juga. Capek kerja mulu. Sambil nunggu matang kita lanjut ngobrol lagi tadi tentang limbah ini guys. Jadi seperti ini guys. Jadi kalau secara teori emang itu masuk akal guys. Karena Jepang itu bakal membuang selama 30 tahun sedikit demi sedikit. Jadi nanti akan membias dengan sendirinya gitu. Bakalan si radiasinya itu bakal hilang sama air laut itu sendiri. Cuman ini karena mungkin kalau untuk psikologi manusia ya orang-orang ketakutan juga ya gitu kan ya, apalagi dengan dihubung-hubungkan ya sama konspirasi dan lain sebagainya, kayak kartun tuh The Simpsons gitu kan, nanti bakal ada hujan asam, bakalan nanti ada muncul gorila, muncul Ultraman lah sebagainya yang menjadi takut ya kan. Itu sih ya mungkin karena kita termakan dengan ya media-media lah gitu kan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu isu atau apapun, kita harus mencari tahu secara detail gitu. Jangan langsung lihat negatifnya. Siapa tahu ada positifnya. Nah dari sini Jepang, aku pikir Jepang bakalan mungkin agak sedikit turun di dalam sektor perikanan. Tapi Jepang ini udah
namanya naik ke permukaan dunia sekarang, jadi sorotan di dunia ini. Kalau misalkan Jepang ini benar gitu kan, bahwasanya limbah ini benar-benar bisa dibuang gitu kan, ini bakalan menjadi satu prestasi juga yang baik buat Jepang tentunya ya kan, dan bisa ditiru oleh negara-negara lain. Jadi emang agak kontroversi, kita lihat ini bakal jadi negatif atau positif dalam 5. Woi, ada senpai guys, ini senpai aku yang paling ganteng. Tolong di-cut ya. Kenapa ini? Gak bisa. Nah ini guys, ini Abang Rayes guys. Rayes tuh habis beli beras dia. Aku gimana tadi? Yes, keluarga lu tadi banyak yang komen. Salam buat Rayes gitu kan. Ini buat keluarga juga Rayes. Dadah. Udah ada sih. Ini kan tiket Enggak bisa cut. Ini konten gak bakal ada cut-cutannya. Gak bisa cut. Guys, ini lihat guys. Dia pakai kalung guys sekarang guys. Jangan. Dadah. Buat keluarga lah, bilang apa lah? Buat mama, bapak. Buat keluarga sehat-sehat selalu. Tunggu aku pulang 2 tahun lagi. Anjir, brother. Siap, brother. Arigato. Oke, jadi ini kita sudah makan ya. Udahlah, kayak gini aja. Udah mau lanjut makan nih habis ini. Jadi ya beginilah teman-teman ya, video kita hari ini sedikit penjelasan tentang apartemen kita dan juga teman-teman aku di sini ya. Jadi aku di sini sama teman aku nih, satu dari Bekasi, Bang Rayes. Dari Los Angeles. Dari Los Angeles, Amerika. Di mana? Santiago. Santiago di mana? Perniabiu. Santai dikit ada goyang. Anjas, badah. Kasih lagu dong bang. Ini Hafiz dari Bandung. Dan yang terakhir Abang Edi si jenggot dari Karawang. Jadi kita di sini berempat ya guys ya, menjalani hidup selama 3 tahun di sini. Ohayo gozaimasu, minasang, selamat pagi. Aduh, baru bangun guys. Guys, nih kan tadi kan semalam kan kita kan review tempat tinggalku ya, review apartemen di dalam rumah gitu kan ya, dalamnya seperti apa. Sekarang kita lihat luarnya yuk, kita lihat luarnya. Bangunannya seperti apa kita lihat, oke? Kita review juga. Aduh, aku belum mandi BTW. Baru bangun guys. Nanti kita mandinya habis ngevlog. Maaf ya kalau mukanya kusut. Gaskan, kita keluar. Oke guys, jadi ini adalah suasana komplek aku di Japan ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah ini apatonya ya teman-teman ya, namanya Maizuru Kopo tuh ada namanya. Jadi satu apartemen ini ada 6 rumah ya teman-teman ya. Jadi ada 6 rumah. Kita lihat. Nah ini tampak depannya ya. Jadi kayak kontrakan gitu. Ya nggak begitu bagus ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah sih bisa tinggal nyaman lah gitu. Jadi luarnya memang berantakan kayak gini, dalamnya juga ya sama berantakan. Enggak. Kalau dalamnya pertama aku datang ke sini, dalamnya bersih banget, bagus banget. Karena kita udah tinggal aja selama 1 tahun, jadi kan berantakan ya gitu. Nah ini satu rumah ya. Kayak semalam kan udah aku jelasin ya, dalamnya ada berapa kamar, ada berapa ruangan gitu. Kayak gini. Terus juga ada setiap ininya ada KWH-nya kayak gini tuh. Ini gas ya sama air. Terus ada kotak posnya juga guys. Nah dari di bawah ini, lantai bawah ada 3 ya. Ini orang Jepang nih. Ini orang Jepang. Ini orang Indonesia ya. Kita berempat di sini. Terus di sana tuh, di ujung sana itu senpai kita. Di sana tuh sekarang ada 4 orang ya. Senpai itu di pojok tuh. Yang banyak sepedanya itu. Jadi orang Indonesianya itu di sini. Ini kita nih 4 orang, terus di sana 4 orang, terus nanti di atas ada lagi guys. Jadi di atas juga di lantai 2 ada lagi senpai. Nah di atas juga ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah ini senpai di sini. Jadi semuanya tuh ada 11 orang ya. Di bawah 8, di atas 3 orang gitu. By the way aku nggak bisa masuk ke apato senpai ya teman-teman ya, takut ngeganggu privasi mereka juga, nggak enak begitu. Tiba-tiba datang ngeplog gitu, apaan nih. Oke, nah ini suasana belakang rumahnya kayak gini tuh. Di banyak rumput-rumput ya, banyak pakaian kita juga ya, seperti inilah guys ya.
Jadi setiap anak tuh harusnya mah ya dikasih. Jadi nanti pas aku datang ke sini tuh kita dikasih fasilitas sepeda buat pergi kerja. Sebenarnya ini fasilitas Hai, dari sini. Dari mana, Pak? Dari mana? Dari dokter gigi nih. Hah? Dokter gigi. Dokter gigi. Udah sembuh. Tapi suruh sana lagi. Dari kota. Enggak, deket sini kok. Oh, di situ. Pakai apa? Sama siapa? Jalan lagi. Waduh. Sumpah. Masa? Iya. Deket? Ini depan dan dekat Kokomo, sampingnya Kokomo. Oh, itu. Nah. Mau kemana? Oh iya tahu, ada gambar giginya ya. Ya, mau kemana? lagi nge-vlog, lagi ngejelasin sekitaran sini. Ada senpai, tak masuk vlog, arigato. Set guys, belanja loh. Senpai aku ganteng banget guys, dia bisa sakit gigi guys, kasihan tuh. Ngeri nggak? Aku pengen nyuciin sepatu dah. Hah? Pengen nyuciin sepatu. Ngeci sepatu? Ayolah. Emang bisa bersih? Bisa, katanya ya, tapi nggak begitu bersih banget sih. Berapa? 100 yen tuh 10 menit. Terus ngeringinnya? Ngeringinnya sama kayaknya deh. Tapi Nah kalau nyuci aku nggak tahu deh. Kalau ngeringin 100 yen 10 menit. Tapi bisa kering? Kering lah. Apa ya? Iyalah. Baju aja aku di situ terus sekarang. Apa ya? Iya. 200 yen nih. Baju aku kan aku bawa keranjang ke sana kan. Masukin koinnya 200 yen, udah. Langsung kering semua. Aku udah nggak perlu jemur-jemur aku. Apa ya? Sumpah. Tinggal nungguin dong. Jadi aku nyuci di sini, bawa ke sana, nggak ditungguin, tinggal pulang. Masukin tinggal pulang, atau ke putih dulu, pas balik udah kering. Langsung tilupin. Jadi nggak usah gantung-gantungin lagi, jemur lagi. Aku kan nyuci paling seminggu 2 kali ya gitu. Yalah nggak apa-apa lah, ketimbang harus gantung-gantung kehujanan lagi, kan males. Pengen Apa main bola katanya? Sore. Makanya aku pengen nyuci sepatu buat jogging. Oh set. Kalau di sini juga bakal bersih, juga bakal kering. Iyalah, kalau Tapi sepatunya kotor sih. aku juga sama. Kapan? Sore. Nanti sore. Ayo, kapanpun bisa kok. Bebas. Nanti sore ya? Siap. Jadi. Gaskan. Dulu sarapan dulu. Ayo, siap. Jadi atas kan tadi. Dia senpai angkatan yang kedua, Mas Agin. Dia udah kayak kakak sendiri guys. Dia paling baik sama aku. Dia orang yang apa ya? Ya baiklah banget lah pokoknya mah. Nah ini sepedanya orang Jepang juga ya kayak ini. Ini motor nih. Ini motornya orang Jepang guys. Coba ya kita setiap anak tuh dikasih motor enak guys. Oh ya balik lagi ke pembahasan yang tadi ya. Jadi kita setiap anak tuh dikasih sepeda tuh ini. Cuman karena kita kan angkatan ketiga ya, dan angkatan ke-1 itu udah pulang gitu kan, angkatan pertama udah pulang, jadi sepedanya tuh masih ada. Nah ini tuh aku bekas nih, sepeda bekas senpai angkatan pertama ya. Nah ini baru nih punya Hafiz. Ini Edi juga bekas angkatan pertama. Nah ini Rais bekas angkatan kedua yang pulang 1 orang. Jadi yang udah pulang tuh ada 3 orang gitu. Harusnya mah ya dikasih yang baru atau ini aku udah kayak gini guys. Ini tuh berarti udah 5 tahun sepeda aku tuh nih. Ini dari Mas Arif. Berarti Mas Arif terus sekarang ke aku gitu kan, nurun. Ya makanya sepedanya udah ambrat. Kayak gitu guys ya. Tapi nggak semuanya dikasih fasilitas sepeda juga sih ya guys ya. Tapi nggak semuanya kok apa teman-teman. Nah terus jarak dari apartemen ke perusahaannya berapa menit. Nah kalau pakai sepeda tuh kita bisa 15-20 menit. Jadi nggak begitu jauh lah ya, ngontel. Nah kita kalau misalkan kerja di Jepang tuh harus terbiasa naik sepeda. Karena kebanyakan tuh ya kita mau ke pasar, mau kemana gitu kan, mau belanja ya kita naik sepeda kayak gitu. Kalau misalkan deket mah bisa jalan kaki gitu. Tapi kadang-kadang kita juga ya pergi belanja jauh gitu ya, ke kota, ke misalkan nyari makanan-makanan yang apa gitu kan, itu bisa pakai bis, bisa pakai kereta. Sejauh ini sih transportasi di Jepang sih menurut aku ya aman-aman aja gitu kan, gampang diaksesnya, deket gitu. Mau kita ke kota, mau kita ke manapun masih bisa diakses gitu. Jadi biasain naik sepeda ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita nggak terbiasa naik sepeda, nanti gampang capek gitu kan, udah lelah.
gitu. Sedangkan aku kan kerja kan tahu sendiri kan, naik ke atas gunung, ke atas bukit gitu. Awal-awal sih berat kalau menurut aku ya. Awal-awal berat banget teman-teman. Aku sampai mikir aku 3 tahun kayak gini, buset kataku teh. Kerja naik gunung dan setiap hari gitu. Tapi lama kelamaan mah enggak gitu. Lama kelamaan enggak. Terus aku juga pernah berangkat kerja tuh jalan kaki dulu seminggu. Pengen jalan kaki aja gitu. Seminggu jalan kaki. Jadi itu tuh dari apartemen ke perusahaan tuh membutuhkan waktu sekitar 45 menit. 45 menit sampai 50 menit. Iya. Jadi lumayan. Tapi waktu jalan kaki itulah channel ini ditemukan, guys. Jadi awalnya mah aku sama sekali nggak ada kepikiran ngevlog gitu kan ya, nggak ada gitu. Nggak ada kepikiran buat bikin vlog Jepang karena aku kontennya juga basicnya di musik ya, bikin konten musik dulu. Terus pas aku sering jalan kaki di hari keempat, di hari Kamis kalau nggak salah. Nah aku tuh mulai kepikiran kayaknya aku sambil ngevlog di sini deh gitu, ngejelasin tentang Jepang kayaknya seru gitu. Hari Kamis buat video tapi nggak aku upload, aku hapus lagi, nggak jadi karena menurut aku itu terlalu kaku gitu kan. Pas hari Jumatnya aku niatin tuh dari pagi aku besok bakal ngevlog gitu kan sambil berangkat ke perusahaan. Makanya kalian bisa lihat vlognya yang ini, yang apa paling bawah banget itu kaku banget sumpah. Yaudah aku bikin vlog, tag bikin vlog. Nah dari situ asik lah ya, meskipun ya yang nonton baru puluhan gitu, berapa puluh gitu, tapi karena seru, akunya juga enjoy ngenikmatinnya. Terus ya bikin lagi sampai sekarang 1 tahun alhamdulillah gitu. Nggak kerasa sih sebenarnya. Dan ya buat YouTube di Jepang itu bagi aku pribadi nih ya teman-teman, ya itu satu peluang yang bagus lah gitu, karena kita kan tinggal di negeri orang, kita istilahnya punya pengalaman nih kerja di sini, punya pengalaman, terus pengalaman kerjanya, pengalaman bahasanya, pengalaman tinggal di negeri orang yang istilahnya kita bisa lebih tahu gitu karena budayanya gitu, hidup di Jepang tuh seperti apa. Maka dari itulah aku manfaatin. Jadi bukan hanya untuk bekerja di Jepang, tapi ya untuk sharing-sharing pengalaman juga gitu kan. Apa yang aku dapatkan di Jepang ini, yang barangkali bisa jadi sumber penghasilan baru ketika nanti tinggal di Jepang gitu. Dan ya alhamdulillah gitu, setelah 1 tahun nge-YouTube ya ada hasilnya juga teman-teman, ada hasilnya banyak, bukan hanya berupa benefit uang ya gitu kan ya dari AdSense gitu, tapi aku banyak relasi, aku banyak teman-teman baru ya kan, kayak teman-teman sekarang yang sedang menonton gitu kan, jadi kenal sama aku gitu kan, kita bisa sharing-sharing gitu kan. Terus juga aku dapat banyak pengalaman, aku juga sering kayak apa di chat sama konten kreator lain gitu kan yang sama tentang Jepang gitu kan, jadi bisa saling sharing-sharing kayak gitu. Jadi banyak pengalaman lah, banyak pengalaman, banyak hal yang bisa diambil gitu dari konten kayak gini. Kemudian dari YouTube aku kembangin ke TikTok, ternyata di TikTok lebih meledak-ledak tuh konten yang tentang bahasa Jepang gitu. Aku juga sebenarnya kaget tuh, kalau aku nge-YouTube ini hampir 1 tahun itu perjalanannya berat banget, emang susah ya di YouTube gitu kan ya, susah, harus bener-bener konsisten banget gitu. Sedangkan di TikTok aku dalam 3 bulan bisa sampai 50.000 lebih tuh apa followers gitu kan ya. Dalam 3 bulan itu bener-bener naik singkat, dan emang TikTok ramah gitu kan ya algoritmanya juga, dan mudah mungkin menerima kreator baru. Kalau di YouTube tuh kita bener-bener butuh waktu banget gitu. Terus aku kembangin ke Instagram, dan di Instagram juga ternyata bagus gitu retensinya, jadi aku upload ke TikTok, ke Instagram juga. Jadi buat teman-teman yang mau belajar bahasa Jepang atau konten-konten seputar bahasa Jepang bisa ke TikTok aku atau ke Instagram. Kalau di YouTube aku belum terlalu fokus ke konten bahasa Jepangnya, tapi lebih ke ya vlognya gitu. Jadi biar aku bedain aja deh, nggak aku samain, nggak aku satuin di sini gitu kan untuk saat ini, tapi nggak tahu kita kedepannya seperti apa ya, aku bakal ngebawain konten ini gitu. Kalau misalkan ada ombaknya bagus nih konten tentang bahasa Jepang dan kalian juga tertarik dan suka, aku bakalan push konten bahasa Jepang juga di YouTube gitu. Kalau enggak ya aku stop, aku bakalan lanjut ke explore tentang Jepangnya sih, seperti itu teman-teman ya.
Jadi kita sambil ngobrol ngalor ngidul ya kemana-mana gitu kan ya, ngebahasnya mah tentang ini tapi kemana-mana. Curhat aja ini sambil curhat. Udah, aku mau mandi, mau sarapan, nanti lagi. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini, yang selalu support aku. Arigatou gozaimasu. Dadah, aku pamit. Assalamualaikum, jangan kangen. Dadah.